Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara pemirsa Jurnal TV yang saya kasihi. Selamat sore, dan pada sore hari ini izinkan saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Dunia saat ini sedang menghadapi COVID-19, COVID-19. Dan COVID-19 membawa berita hal-hal yang negatif, berita kematian. Tetapi Paskah memberikan berita yang sukacita, memberitakan kabar gembira, memberikan kabar kemenangan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa Jurnal TV, sementara kita berada di rumah kita masing-masing karena situasi keadaan yang kurang bagus ini, tetapi bersama-sama dengan Jurnal TV kita bisa merayakan Paskah bersama-sama, kita bisa beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sore hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa. Sore hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang kepada Tuhan yang hidup. Sore hari ini hati kami sudah terbuka ya Tuhan. Pikiran kami terbuka buat firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati semua pemirsa Jurnal TV Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan yang diberkati, firman Tuhan yang diurapi itu sanggup menembus hati dan telinga kami. Dan firman Tuhan yang diurapi itu sanggup tinggal di dalam hidup kami, mengubah kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi pemirsa Jurnal TV, sore hari ini adalah hari Paskah. Kita diingatkan akan kebangkitan Tuhan. Tapi rasanya Bapak Ibu sekalian, saya harus mundur sedikit berbicara tentang Jumat Agung. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa di Jumat Agung yang harus kita ketahui. Karena hari ini adalah kemenangan. Tapi sebenarnya kemenangan itu dimulai pada waktu Yesus ada di Getsemani. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa yang saya kasihi, berbicara tentang salib bukan hanya berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang salib bukan hanya berbicara tentang pengharapan dan hidup yang kekal. Memang Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Jelas kalau kita berbicara tentang salib, di situ ada keselamatan, di situ ada pengharapan dan hidup yang kekal. Tapi sore hari ini berbicara tentang salib bukan hanya berbicara tentang keselamatan, bukan hanya berbicara tentang pengharapan dan hidup yang kekal, tapi berbicara tentang salib juga berbicara tentang kasih Allah yang dinyatakan. Sore hari ini sebelum saya khotbah tentang Paskah, mari Bapak Ibu sekalian kita mengetahui terlebih dahulu tentang salib. Ada hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, salib, di atas kayu salib kasih Allah itu dinyatakan.
Dan kasih di atas kayu salib itu mahal, tidak murah, dan tidak gampang. Sekali lagi, kasih di atas kayu salib itu mahal, tidak murah, dan tidak gampang. Kenapa hal ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pemirsa Jurnal TV? Supaya setelah kita mengetahui bahwa di atas kayu salib itu ada pengorbanan yang mahal dan tidak gampang, membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini, biasanya manusia itu selalu membawa korban kepada Allah. Ketika manusia mau datang kepada Allah, dia selalu membawa korban. Tapi mari kita melihat apa yang terjadi di atas kayu salib. Bukan manusia yang membawa korban bagi Allah, tapi sebaliknya, di atas kayu salib Allah membawa korban bagi manusia. Itu yang membuat salib itu menjadi mahal. Karena di atas kayu salib itulah Allah memberikan, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Jurnal TV, kasih di atas kayu salib itu mahal. Karena bukan hanya berbicara tentang penganiayaan, bukan hanya berbicara tentang dicambuk, bukan hanya berbicara tentang disesah, bukan hanya berbicara tentang dimahkotai duri atau dipaku. Tetapi di atas kayu salib berbicara tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada sore hari ini kita belajar satu hal, dua hal. Yang pertama, bahwa salib itu mahal. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita belajar ketika Yesus mati di atas kayu salib, kasih itu mengajarkan kepada kita arti sebuah kemenangan. Sekali lagi, kasih di atas kayu salib mengajar kita arti sebuah kemenangan. Di Taman Getsemani, di dalam keilahiannya, dia tahu. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani, di dalam keilahiannya dia tahu bahwa di Yerusalem ada cambuk, di Yerusalem ada sesah, ada aniaya, ada mahkota duri, ada paku, bahkan ada salib. Di dalam keilahiannya dia tahu. Tetapi di dalam kemanusiaannya, dia bergumul dan berdoa kepada Bapaknya. Dia katakan di dalam Matius 26 ayat 39, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, Bapak Ibu pemirsa TV yang saya kasihi, kita melihat bagaimana Yesus menundukkan dirinya kepada Bapa di surga, menundukkan keinginan pribadinya, meletakkan kehendak Bapa di atas kehendaknya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah mengalahkan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kemenangan sesungguhnya adalah mengalahkan diri kita sendiri. Bukan mengalahkan orang lain, bukan mengalahkan suami atau istri kita, bukan mengalahkan mertua kita, bukan. Tapi kemenangan yang sesungguhnya ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Dua perkara ini yang kita dapat pelajari, bukan hanya keselamatan, bukan hanya pengharapan dan hidup yang kekal yang terjadi di atas kayu salib, tetapi sekali lagi kasih itu mahal karena ada pengorbanan. Kalau kita tahu bahwa di atas kayu salib itu ada pengorbanan, Allah memberikan anaknya yang tunggal dan Yesus mau mati di atas kayu salib. Kalau kita tahu dan menyadari itu, maka kita akan menghargai dan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Yang kedua, tadi saya katakan, di atas kayu salib itu kita belajar arti sebuah kemenangan, yaitu mengalahkan diri sendiri. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian ketika Jumat Agung. Pada sore hari ini kita masuk hari Paskah. Kita memperingati hari Paskah. Hari Paskah itu terjadi 3 hari setelah kematian Tuhan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian melihat 3 berkat. 3 berkat yang dapat kita rasakan dari kebangkitan Tuhan. Yang pertama, pengampunan itu benar-benar terjadi. Yang kedua, penebusku itu hidup, maka jangan takut. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kita pelajari sebagai berkat daripada Paskah, yang ketiga, bersama Dia kita menang. Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, yang pertama, pengampunan itu benar-benar terjadi. Pengampunan itu bukan teori. Pengampunan itu ada. Mari kita melihat ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Di dalam Lukas 24 ayat 34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saudara kenal siapa Simon yang disebut Petrus? Murid Tuhan. Semua orang Kristen tahu siapa Simon, siapa Petrus. Tahu. Apa yang kita ingat tentang Petrus? Apa yang kita ingat tentang Simon? Menyangkal Yesus. Ketika Jumat Agung, ketika Yesus menuju ke salib, bukankah Simon menyangkal Yesus bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi dia menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkal Yesus di depan Yesus, bukan di belakang, bukan katanya, tapi dia menyangkal Yesus di depan Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, apakah Simon itu dibuang? Tidak. Apakah Simon itu disingkirkan? Tidak. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Simon. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ketika Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan diingatkan oleh ayam berkokok 3 kali, Simon sadar, Simon menyesal, dan Simon bertobat. Inilah yang membawa pengampunan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah menyangkal Yesus? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui hati kita, atau pikiran kita. Bukankah kita sering menyangkal Yesus? Tapi ketika Simon sadar,
Simon menyesal dan Simon bertobat, pengampunan itu ada dan nyata. Seberapapun dosa kita, ketika kita tahu, kita sadar, kita menyesal, dan kita bertobat, maka pengampunan itu ada. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu bukan teori. Pengampunan itu ada. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ketika dia melihat orang yang menyalibkan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ampuni mereka, Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adakah dendam? Tidak ada. Tidak ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, pengampunan itu ada. Bukan teori. Dan itu terjadi jikalau kita sadar, menyesal, dan bertobat. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berkat yang dapat kita rasakan dari kebangkitan Tuhan Yesus. Penebusku hidup, maka jangan takut. Sekali lagi, penebusku hidup, maka jangan takut. Saat Kristus bangkit, penebus kita itu hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak mati. Dia tidak dapat dikuasai oleh kematian karena dia Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak dapat dikuasai oleh kematian. Saat dia bangkit, Bapak Ibu sekalian, tolong digarisbawahi. Saat dia bangkit dari antara orang mati, dia mematahkan batas ruang dan waktu. Dia tidak dapat lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan kata lain, ketika dia ada di sini, dia ada bersama-sama dengan Bapak Ibu pemirsa Jurnal TV dimanapun berada. Karena dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika dia menyertai saya di sini, dia juga menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, dia menyertai. Kalau kita mengerti, kalau kita sadar bahwa Yesus itu menyertai kita, mengapa kita harus takut? Saat ini Bapak Ibu sekalian, situasi keadaan tidak baik. Dikarenakan wabah COVID-19. Tapi kalau kita tahu bahwa Yesus menyertai kita, Yesus bertanggung jawab atas kehidupan kita, apa yang kita takuti? Saya pernah ditanya Bapak Ibu sekalian oleh jemaat, Pak Wang takut enggak dengan COVID-19? Saya katakan, saya enggak takut. Kenapa? Karena ada banyak penyakit yang lebih parah daripada COVID-19. SARS, Ebola, itu ngeri Bapak Ibu sekalian. Tapi saya katakan kepada jemaat, COVID-19 itu tidak menakutkan saya, tapi membuat saya ngeri. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita tidak tahu kapan kita ini tertular atau sakit. Kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kita sakit kanker, kita masih bisa dikunjungi oleh saudara kita, suami istri, orang tua kita, mungkin pendeta gembala sidang kita. Tetapi ketika kita kena COVID-19, COVID-19, saudara dikarantina, maka satu hal, saudara sendiri. Bahkan andai kata dipanggil oleh Tuhan pun sendiri. Ini yang mengerikan, mati sendiri.
Kalau kanker itu masih bisa ada yang ada di sisi kita. Tapi kalau COVID-19 dipanggil oleh Tuhan, tidak ada lagi yang menemani kita. Bahkan gembala sidang kita pun tidak akan ada bersama-sama dengan kita. Maka dari itu lebih baik apa yang dihimbau oleh pemerintah kita lakukan. Jangan takut, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ekonomi saat ini tidak bagus Bapak Ibu sekalian. Tapi saya belum pernah mendengar jemaat yang berteriak, "Pawang, saya kehabisan beras." Saya belum melihat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang memberkati kita, yang menjaga melindungi kita. Hal yang kedua, penebusku hidup, jangan takut. Orang yang takut adalah orang yang tidak yakin, orang yang bimbang kalau Yesus itu menyertai kita. Sekali lagi, orang yang takut adalah orang yang bimbang, ragu-ragu bahwa Yesus itu menyertai kita. Tapi pagi hari ini, kebangkitan Tuhan itu sudah mematahkan ruang dan waktu. Sehingga dimanapun kita berada, di sini Tuhan ada, di tempat Bapak Ibu sekalian, Tuhan ada. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari kebangkitan Tuhan Yesus, bersama Dia kita menang. Bersama Dia kita menang. Saudara, jika kita tahu, yakin, percaya akan penyertaan Tuhan, maka kita akan menang. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, dia katakan begini, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita." Kita punya kekuatan Tuhan. Jadi jangan mengukur kemenangan, jangan mengukur kesuksesan itu selalu digambarkan secara materi. Di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, ayat yang terakhir, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paskah ini membawa berkat buat kita. Di dalam situasi keadaan yang tidak menentu, dikarenakan COVID-19, tetapi firman Tuhan membuat kita semakin yakin bahwa ada pengampunan. Itu bukan teori yang pertama. Itu ada jikalau kita menyadari, menyesal, dan bertobat. Yang kedua, penebusku hidup, maka jangan takut. COVID-19 menakutkan, tapi jikalau kita tahu ada Yesus dan kita tidak sembrono, tidak sembarangan, kita mengikuti apa yang dikatakan pemerintah, jangan takut, karena ada penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, bersama Dia kita menang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, pemirsa jurnal TV dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, selamat Hari Paskah. Sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, kita akan masuk di dalam doa. Sore hari ini ya Tuhan,
kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar. Sehingga kami ini bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami juga pelaku firman-Mu. Roh Kudus, ingatkan, ada pengampunan ketika kami menyadari, ketika kami bertobat. Pengampunan-Mu itu ada. Kasih di atas kayu salib itu mengampuni kami. Dan kami juga percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Engkau bangkit dari antara orang mati, maka Engkau memutuskan ruang dan waktu, sehingga penyertaan-Mu dimanapun, siapapun juga, Engkau menyertai kami. Dan yang ketiga, kami yakin ketika kami bersama-sama dengan Engkau, kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini hamba-Mu berdoa buat jurnal TV ya Tuhan. Tuhan sudah memakai Tuhan siaran TV ini untuk banyak orang. Maka dari itu Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap staf, setiap empunya jurnal TV ini. Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga semakin hari, semakin dimanapun, semakin lebar Injil boleh disampaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Engkau, kami mempunyai kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat jurnal TV yang sudah menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya berdoa semakin hari siaran ini boleh semakin diterima oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin.